Dan insya Allah saat ini kita akan mengulang daripada pelajaran tentang bab waris. Yang dibahas yang pertama adalah asbabul irsi. Asbabul irsi. Asbabul irsi. Dia ayat salah satu 3. Manwain tilu teh sebab-sebab waris, sebab-sebab mendapatkan waris itu ada 3. Ya, ada 3 sebab-sebab mendapatkan waris. Menurut kitab yang ada di sini, asbabul irsi wa asbabul irsi salah satu. Sebab-sebab waris itu ada 3, wahya yaitu nikahun, wa walaun, wa nasabun. Yang ketiga, yang pertama adalah nikahun. Dengan adanya pernikahan maka menjadikan sebab mendapatkannya saling mendapatkan waris. Yang tadinya tidak kenal kemudian menikah, maka ketika mati salah seorang itu otomatis akan mendapatkan waris, harta waris. Yang kedua adalah walaun. Apa walaun? Walaun adalah budak hamba sahaya yang dibebaskan. Ketika seorang si A punya budak belian dulu, kalau sekarang zaman sekarang tidak ada. Kemudian budak belian tersebut dibebaskan, dimerdekakan. Setelah merdeka, orang tersebut, anak tersebut adalah kaya. Setelah kaya meninggal dunia, maka kekayaannya itu otomatis menjadi hak waris yang memerdekakannya. Nah, istilah seperti itu disebutnya wala. Atas tuh paham? Nah, yang ketiga adalah nasabun adalah nasab, hubungan keturunan, hubungan darah. Ya, maka ini disebut nasab. Hubungan adik kakak, hubungan satu darah, satu rahim, maka disebut nasab. Nah, itu juga misalnya si ibu dengan pernikahannya mempunyai anak, atau si dari hubungan itu ada kakak, ada adik, ada orang tua, ada istri, ada kakek dan sebagainya, itu disebutnya hubungan nasab. Dan itu berhak mendapatkan waris. 3 hal yang penyebab mendapatkan waris. Kemudian yang selanjutnya adalah asbabul. Yang selanjutnya adalah mawani'ul irsi. Yaitu yang menghalangi mendapatkan waris. Sama ada 3, salah satu. Ini juga penghalang mendapatkan waris juga ada 3. Di sini disebutkan mawani'ul irsi wa huwa mawani'ul irsi salah satu wahia rokun. Yang pertama rokun. Apa rokun? Rokun adalah hamba sahaya. Seseorang ketika tidak merdeka, maka walaupun kaya, kekayaan itu adalah milik majikannya, bukan milik dia. Walaupun dia yang capek, dia yang mendapat uang, dia yang menjadikan apanya, tapi kalau menjadi budak
berarti tidak bisa memberikan waris atau mendapatkan waris, tidak bisa memberi atau mendapatkan waris karena tidak merdeka. Jangankan bebas dalam kehidupannya menggunakan uang, nyawanya saja milik majikannya, nyawanya saja, apalagi hartanya. Maka roh pun hamba sahaya tidak bisa mendapatkan waris. Yang kedua adalah qatlun. Yang kedua adalah qatlun. Qatlun itu adalah pembunuhan, membunuh. Si anak ingin cepat dapat waris, bapaknya langsung dibunuh atau ibunya yang langsung dibunuh. Maka anak tersebut ketika ketahuan yang membunuhnya anaknya, maka langsung anak tersebut tidak dicoret, langsung tidak mendapatkan waris. Ya, ini kejadian ini adalah ketika terjadinya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang yang kaya, kemudian orang kaya tersebut punya anak dan anaknya langsung membunuhnya. Ketika membunuhnya, maka semua orang, siapa yang membunuhnya? Sehingga orang tersebut, singkat cerita dalam Al-Baqarah dikatakan, meminta kepada Nabi Musa supaya menghidupkan orang yang sudah dibunuh tersebut, supaya tahu siapa yang membunuhnya. Ketika kata Allah supaya menyembelih sapi, kemudian dibaringkan mayat tersebut dan dipukul oleh sebagian daripada bagian sapi tersebut, dengan izin Allah si mayat tersebut bangun. Maka ketika bangun mengatakan yang membunuh saya adalah anak saya. Maka di situ peristiwa tersebut menjadikan pelajaran bahwa yang membunuh tidak boleh mendapatkan waris. Kemudian selanjutnya yang menghalangi mendapat waris adalah wahtilafuddin. Yang ketiga adalah wahtilafuddin. Nah, perbedaan agama ini juga menghalangi punya waris. Ayahnya Islam, anaknya Kristen, maka tidak bisa dapat waris anaknya. Atau sebaliknya, orang tuanya Buddha atau orang tuanya Islam, anaknya Buddha, juga sama tidak. Pokoknya perbedaan agama maka menjadikan penyebab terhalangnya mendapatkan waris. Itulah menjadi penyebab atau penghalang dari warisan tersebut. Untuk selanjutnya adalah